Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di pertemuan kedua kita pada kali ini kita masih membahas mengenai materi kerajinan bahan lunak. Adapun yang akan Ibu sampaikan, yakni tujuan pembelajarannya, proses produksi kerajinan bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui teknik-teknik pembuatan produk kerajinan sesuai dengan karakter bahan. Selanjutnya adalah proses produksi kerajinan bahan lunak. Jadi, dalam proses pembuatan kerajinan yang memiliki nilai estetis dan bernilai jual tinggi, itu diperlukan adanya tahapan pembuatan, yakni meliputi perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan. Adapun teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak antara lain, yang pertama, teknik mengukir, kedua, teknik membentuk, ketiga, teknik lempeng, keempat, teknik pijat, kelima, teknik pilin, keenam, teknik cetak tekan, dan yang terakhir ada teknik cor. Gimana ya kira-kira proses produksi dari kerajinan bahan lunak alam dan buatan? Mari kita simak. Yang pertama akan kita bahas adalah proses produksi dari kerajinan bahan lunak alam, yakni ada kerajinan keramik. Jadi, kerajinan keramik ini sudah dikenal dan berkembang sejak zaman Cina kuno. Keramik adalah kerajinan tangan yang berasal dari tanah liat yang melalui proses pembakaran. Adapun bahan baku yang digunakannya, yakni ada tanah liat, pasir, dan felspar. Ini adalah gambar untuk alat pembuatan keramik. Ada alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik yakni teknik pijat tekan, teknik pilin, teknik lempengan, dan teknik cetak. Adapun tahapan pembuatan keramik yakni dengan pengolahan bahan, pembentukan, pengeringan, pembakaran, dan penggelasiran. Kerajinan kulit. Kerajinan kulit ini terbuat dari bahan baku kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis. Dan teknik yang digunakan dalam pembuatannya menggunakan teknik pahat. Ada kerajinan adonan tepung atau flour clay. Jadi, kerajinan adonan tepung ini adalah suatu karya seni rupa yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar clay. Ini contoh dari kerajinan adonan tepung. Kemudian yang keempat ada kerajinan getah nyatu. Apa sih kerajinan getah nyatu itu? Jadi kerajinan getah nyatu adalah kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utamanya. Dan kerajinan ini atau pohon nyatunya banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Proses produksi kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama ada kerajinan lilin. Kerajinan lilin pastinya adalah kerajinan yang berbahan dasar lilin. Berikut adalah contoh dari kerajinan lilin. Kemudian yang kedua ada kerajinan fiberglass. Maksudnya adalah kerajinan yang terbuat dari bahan kimia seperti katalis, resin, dan kapur. Ada kerajinan gips. Jadi bahan gips ini berbentuk bubuk sehingga prosesnya harus dicairkan terlebih dahulu. Dan ini adalah contoh dari kerajinan gips. Dan yang keempat ada kerajinan sabun. Ada dua cara untuk membuat kerajinan dari sabun.
yakni yang pertama dengan cara mengukir sabun batang, dan yang kedua mencetak sabun dasar atau base soap dengan cetakan. Yang terakhir ada kerajinan polymer clay. Kerajinan polymer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.